I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Tidak peduli betapa tak terbatasnya prospek Sion of Light, dia pada akhirnya adalah satu orang dan tidak lebih. Namun, kemampuan Yehua, di sisi lain, pasti bisa membantu keenam kuil. Yehua menangis selama 15 menit berturut-turut, sampai matanya merah, dan membuat pakaian Long Hao Chen benar-benar basah. Dengan susah payah, dia berhasil menghentikan emosinya secara bertahap. Berbalik, dia mengeluarkan suara saat dia berlutut di depan Han Qian, dengan hormat berdiri di depannya, Senior Saint Nighthead, saya mengucapkan terima kasih. Han Qian tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan sebutkan itu. Jika Anda baik-baik saja dengan itu, Anda tidak perlu kembali ke kota Hao Yue. Di masa depan, Anda bisa mengikuti saya. Orang tua ini ingin memberikan pengalaman bertahun-tahun pelatihan dan kultivasi kepada Anda. Yehua cukup pintar. Dalam hal kecerdasan, dia adalah seorang jenius yang muncul sekali setiap generasi. Dengan cepat berlutut sekali lagi, dia segera menjawab, magang ini dengan hormat bertemu dengan Tuan. Han Qian terkekeh, dan berkata, menopangnya dengan kedua tangannya, orang yang memanfaatkan yang lain adalah orang tua ini. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi salah satu bintang baru yang mempesona di kuil ksatria kami, dan pencapaian Anda pasti tidak akan membuat Anda di bawah murid berharga Anda. Long Hao Chen memberi hormat kepada gurunya, sebelum buru-buru melangkah maju, dengan hormat mengatakan, magang Long Hao Chen memberi hormat kepada Grand Guru. Han Qian mengeluarkan suara puas, dia memiliki watak yang terus terang, dan segera tertawa terbahak-bahak. Saat Han Yu, yang berdiri di sampingnya, melihat pemandangan ini, keraguan di hatinya telah benar-benar lenyap. Tanpa perlu menyebutkan fakta bahwa Master Ksatria adalah murid kakeknya, Long Hao Chen hari ini juga telah meningkatkan energi spiritual bawaannya menjadi 80. Dia sudah mempertimbangkan apakah dia harus berdiskusi sedikit dengan kakeknya atau tidak, untuk bertanya dia untuk memperpanjang waktunya menjadi seorang ksatria punggawa. Tampaknya karena energi spiritual bawaan Yehua telah meningkat lebih dari 40, dialah yang telah memperoleh manfaat paling banyak. Namun, pada kenyataannya, keuntungan yang didapat oleh Han Yu bahkan melebihi itu. Awalnya, energi spiritual bawaan Han Yu adalah 63, dan meskipun dia sudah jenius, jika di masa depan dia ingin menjadi seorang ksatria ilahi, masih akan ada beberapa kesulitan. Dalam sejarah kuil ksatria, orang yang mampu menjadi seorang ksatria ilahi secara praktis semuanya memiliki energi spiritual internal bawaan lebih dari 70. Jika seseorang tidak memiliki bakat bawaan semacam ini, dia harus bersedia bekerja berkali-kali lebih banyak. Memiliki energi spiritual bawaan dari 70 memberikan tubuh seorang malaikat sementara energi spiritual bawaan dari 80 memberikan tubuh yang diberkati oleh para dewa. Dengan kata lain, di bawah pengaruh berbagi bakat bawaan Long Hao Chen, keterampilan bawaannya meningkat 2 tingkat. Selama dia tetap hidup, menerobos langkah ke-9 hanyalah masalah waktu baginya. Bagaimana ini tidak bisa membuatnya bergairah? Jadi bagaimana jika saya menjadi seorang punggawa ksatria? Dengan peningkatan yang luar biasa dalam skill bawaan, biarpun aku tetap menjadi ksatria punggawa selama 20 tahun, itu akan tetap berharga. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pilihan ini akan memiliki banyak manfaat. Haha, Han Qian sangat senang dengan dirinya sendiri berkata, bagus, mari kita turun ke bisnis sebenarnya. Hao Chen, selama penyisihan Anda ditempatkan di 10 besar. Menurut aturan, kuil kami harus memberi Anda hadiah senjata. Saya tidak sengaja mendengar bahwa di grup Anda 3, senjata finalis kuil ksatria kami, yaitu Anda, mengalami kerusakan serius. Karena itu masalahnya, Anda dapat menerima hadiah kuil ksatria kami untuk Anda sebelumnya. Senjata yang diberikan oleh kuil tergantung pada keberuntunganmu. Besok pagi, Han Yu akan membawamu ke perbendaharaan kuil, dan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Ngomong-ngomong, melihat kamu sudah pasti berada di peringkat pertama dari grup 3, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertandingan besok. Guru Anda sudah menganggap saya gurunya, jadi Anda adalah murid buyut saya. Ketika penatua ini kembali,
saya harus mempersiapkan hadiah selamat datang untuk Anda berdua. Aku akan minta seseorang mengirimkan milikmu besok. Bagaimana boleh bagi Grand murid saya untuk tidak memiliki peralatan yang lengkap? Little Yu, mulai sekarang, kamu adalah pengikut Hao Chen, kamu seharusnya sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Han Yu buru-buru berkata, dengan hormat, ya, kakek. Aku pasti akan belajar dari master, dan aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Han Qian akhirnya pergi, dan Ye Hua buru-buru kembali ke kamarnya demi berkultivasi. Di sisi lain, Long Hao Chen membawa Han Yu kembali ke kamarnya sendiri. Kakak Han, bukankah menurutmu ada yang tidak beres sekarang? Nanti, panggil aku langsung dengan namaku. Jika Anda terus memanggil saya, Tuan, saya akan merasa sangat tidak nyaman. Long Hao Chen berkata dengan tulus. Han Yu segera menggelengkan kepalanya dengan mantap, menjawab padanya, bagaimana tidak apa-apa. Kita tidak bisa mengabaikan peran kita, saya adalah ksatria punggawa Tuan. Aku secara alami harus menyapa Master dengan benar. Dia sudah membuat resolusi untuk menemani Long Hao Chen dengan benar. Sion of Light, dia akan mengikutinya dalam perjalanannya. Perasaan kekaguman Han Yu terhadap kakeknya saat ini berada di luar batas, penglihatan kakeknya benar-benar terlalu bagus. Untuk menjadi ksatria punggawa dari Sion of Light, ini adalah kemuliaan dan bukan memalukan. Long Hao Chen mencoba membujuknya untuk waktu yang lama, tapi apapun yang dia katakan, Han Yu tidak mau setuju. Setelah ini, dia hanya mengatur tempat untuk dia tinggal, untuk memiliki tempat di mana dia bisa tinggal sementara. Keesokan paginya, Han Yu membawa Long Hao Chen ke gudang harta karun aliansi. Sebelum pergi, Long Hao Chen meminta Li Xin untuk memberitahu Cair bahwa hari ini, dia mungkin akan pulang sangat larut, jadi dia harus pergi lebih dulu, tanpa menunggunya. Gudang harta karun aliansi adalah bagian dari stadion besar aliansi. Sama seperti yang terakhir, itu di bawah kendali 6 kuil besar. Gudang harta karun terletak di belakang stadion besar aliansi, di tempat yang sama sekali tidak menonjol pada pandangan pertama. Dari luar, itu hanya tampak seperti struktur heksagonal biasa, dan interiornya hanya berukuran 100 meter persegi. Paling-paling menyerupai bangunan tempat tinggal yang mewah. Di depan pintu masuk, dua tetua berpakaian ringan sedang mengobrol, duduk di kursi, dan dengan penampilan yang sangat santai. Salam, dua orang tua. Aku, Han Yu, datang atas nama Kepala Ksatria Suci Han Qian untuk membawa Ksatria Bumi Long Hao Chen untuk menerima hadiah. Han Qian dengan hormat memberi hormat pada pihak lain. Long Hao Chen tidak berani mengendur, dan melakukan penghormatan bersama dengan Han Yu terhadap kedua tetua ini. Di antara dua tetua, yang satu gemuk dan yang lainnya kurus. Yang gemuk itu botak dan bajunya memperlihatkan dadanya. Tetua kurus itu menyerupai sebatang bambu, melihat penampilan itu, tampaknya bahkan embusan angin pun bisa meniupnya. Gram, ubin pesanan Anda, kata si kurus pelan. Han Yu dengan cepat berjalan, dan menyerahkan ubin pesanan. Penatua kurus itu mengangguk dan berkata, kamu, tunggu di sini. Long Hao Chen, ikuti aku. Iya, Long Hao Chen menjawab dan mengikuti sesepuh kurus ke dalam perbendaharaan. Han Yu dengan sabar menunggu di pintu masuk. Penatua kurus membawa Long Hao Chen ke dalam. Saat masuk, Long Hao Chen dengan hati-hati mengamati salah satu tempat terpenting di kota suci. Aula perbendaharaan cukup kecil, panjangnya hanya sekitar 100 meter. Di tengah lantai, ada heksagram. Pintu besar di belakang mereka tertutup, 6 dinding mengelilingi mereka. Di setiap dinding ini, ada lukisan dinding raksasa. Semua muralnya adalah orang, ada 6 dinding dan 6 orang. Dari cara mereka berpakaian, masing-masing merupakan representasi dari salah satu dari 6 kuil besar. Penatua kurus berhenti di tengah heksagram, berbalik dan melihat Long Hao Chen beberapa kali, mengerang dan berkata, jadi kamu Long Hao Chen. Aku tidak bisa melihat apa yang spesial darimu. Long Hao mulai kosong sejenak, senior, kamu tahu tentang saya. Tetua kurus berkata dengan terus terang, saya tidak. Setelah menyelesaikan kalimat ini, dia menggerakkan kakinya sedikit, dan turun ke arah dinding Night. Long Hao Chen tidak merasakan fluktuasi energi spiritual, tetapi dinding para ksatria sudah menyala. Tetua kurus mengangkat tangan kanannya. Long Hao Chen samar-samar bisa melihat sesuatu di tengah tangannya yang menyerupai segel kecil. Itu berkedip sedikit ke arah dinding ksatria. Tiba-tiba cahaya yang memancar dari dinding mengalir,
kesatria itu menjadi tampak hidup. Night Temple, bawa orang ini. Tetua kurus itu berteriak. Tiba-tiba dia mengangkat kakinya, dan menendang pantat Long Hao Chen. Gerakannya terlalu cepat, sampai-sampai Long Hao Chen tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia merasa mati rasa, dan dia tidak bisa mengumpulkan energi spiritual. Dia sudah terbang langsung menuju dinding dengan simbol ksatria di atasnya. Long Hao Chen terkejut sampai dia hampir berteriak. Ketika dia memikirkan tentang rasa sakit yang akan dia derita ketika tubuhnya akan menabrak dinding, tiba-tiba, sekelilingnya menjadi ilusi. Tubuhnya tiba-tiba memasuki dinding dan menghilang. Melihat ke dinding dengan seorang ksatria tergambar di atasnya, sesepuh kurus itu mengerang, ksatria bumi berusia 14 tahun, dia hampir tidak lewat, tapi tidak ada yang istimewa dari dirinya. Terlalu kurang, terlalu kurang. Bagaimana gadis itu begitu keras kepala? Dan apakah saya benar-benar harus membantu anak kecil ini dari kuil ksatria? Aku benar-benar ingin meremasnya sampai mati. Saat dia bergumam, dia pergi dengan santai. Penatua gemuk yang duduk di depannya sebelumnya tertawa keras, bagaimana? Tetua kurus melebarkan satu matanya, tidak terlalu banyak. Dia tidak cocok untuk cair keluarga kami. Penatua gemuk itu tertawa terbahak-bahak, dan berkata, jangan katakan ini padaku, tapi pada Pak Tua Yang. Penatua kurus duduk lagi, bahkan tidak melihat ke arah Han Yu di sampingnya, dan mengerang 2 kali, cepat atau lambat, saya akan menemukan orang tua yang untuk membayar utangnya. Sepanjang hidup ini, bajingan tua itu memanfaatkanku. Orang tua ini harus membiarkan bocah itu mengambil keuntungan. Tetua gemuk itu tertawa, sejujurnya, ini adalah perintah pribadi yang tua. Bagaimana hubungannya dengan yang tua ini? Wajah tua kurus itu tiba-tiba menjadi aneh, karena Anda sedang membahas topik ini, saya ingin mengatakan beberapa hal tentang itu. Cucu lelaki tua yang itu tidak sebanding dengan anak muda ini. Haha, beberapa hari yang lalu, bocah busuk itu hampir dibuang oleh gadis keluargaku. Sayang sekali Anda tidak bisa melihat ekspresi luar biasa lelaki tua yang itu ketika dia datang untuk menemukan saya. Haha, setelah sekian tahun, ini pertama kalinya aku melihatnya begitu dekat. Dan suasana hati lelaki tua itu bahkan tidak membaik untuk sementara waktu. Aku dengar penyebab utamanya adalah anak nakal yang kita lihat beberapa saat yang lalu. Sungguh tugas yang merepotkan. Ini seperti kuil asasin kita berhutang pada kuil ksatria atau semacamnya. Petik 2. Han Yu, di samping, mengangkat telinganya untuk mendengarkan, samar-samar mendengarnya. Dia sudah punya beberapa petunjuk. Berdiri sekarang, sesepuh kurus itu tiba-tiba menoleh. Apa yang kamu dengarkan, pergilah. Dengan lambaian tangannya, Han Yu merasakan energi berat memukulnya, dan seluruh tubuhnya didorong tinggi-tinggi di udara, lebih dari 10 meter jauhnya.